Shalom pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White, di mana menggambarkan tentang luasnya cerita tentang Tuhan untuk kita dapat pelajari melalui kehidupannya Ellen G. White. Jadi melalui buku ini kita dapat melihat bahwa panggilan khusus datang kepada setiap kita semua, tetapi bagaimana kita dapat menerima Tuhan itu dalam kehidupan kita dan bergantung kepadanya. Bacaan kita kali ini judulnya Penebusan yang Berbelas Kasihan. Ayat intinya terambil dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Tuhan yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Sebagai murid-murid Kristus, tidak boleh kita bergaul dengan dunia ini hanya karena kita gemar akan kepelesiran belaka untuk bersatu dengan mereka dalam kebodohan. Pergaulan serupa itu dapat mendatangkan bencana belaka. Kita sekali-kali tidak boleh membenarkan dosa perkataan atau perbuatan kita oleh berdiam diri oleh kehadiran kita. Kemana saja kita pergi, kita harus membawa Yesus beserta kita dan harus menyatakan kepada orang-orang lain indahnya juru selamat kita itu. Tetapi orang-orang yang berusaha hendak memelihara agamanya oleh menyembunyikannya di dalam tembok batu, kehilangan kesempatan yang indah untuk melakukan kebajikan. Oleh hubungan sosial, kekristenan hubungan dengan dunia ini, setiap orang yang telah mendapat penerangan ilahi harus menerangi jalan orang-orang yang belum mengenal terang kehidupan. Baik, pelajaran kita judulnya Penebus yang berbelas kasihan, atau penebus yang sangat memiliki makna yang sangat besar untuk kehidupan kita. Jadi meskipun kita terus melakukan dosa, tetapi dia memiliki rasa berbelas kasihan itu untuk terus merubah akan kehidupan kita. Dia mengirimkan terus Roh Kudusnya untuk datang kepada kita. Seperti di dalam ayat intinya dikatakan bahwa dia sendiri berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Artinya adalah dari kehidupan kita yang tidak mengenal kebenaran, maka kita akan mengenal kebenaran. Sebab itu dia juga yang menciptakan terang cahaya itu untuk hati kita masing-masing. Terus bagaimana kita harus meragukan akan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Tuhan itu akan memberikan kita pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan itu yang akan menunjukkan melalui wajah kita untuk memancarkan wajah Kristus sendiri. Jadi sebagai murid-murid Kristus, kita tidak boleh bergaul dengan dunia ini hanya karena kita gemar akan kepelesiran belaka untuk bersatu dengan mereka dalam kebodohan. Jadi ini teguran keras untuk kehidupan kita masing-masing. Jadi kita sebagai murid-murid Kristus, kita tidak boleh bergaul dengan dunia atau tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak beradab kebenaran. Karena pada saat kita bergabung dengan orang-orang yang tidak beradab kebenaran, maka kita sedang gemar untuk melakukan kepelesiran atau kesenangan belaka untuk kesenangan diri kita sendiri, yaitu kita akan masuk bersatu dengan mereka dalam kebodohan. Jadi hikmat Tuhan berikan kepada kita untuk dapat memilih apakah kita menentukan hidup kita untuk mengikuti Kristus atau mengikuti orang yang bodoh untuk melakukan kepelesiran itu. Jadi pergaulan ini mendatangkan bencana belaka untuk kita. Jadi kita sedang diajarkan Tuhan bagaimana untuk kita memilih yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi di sini dikatakan bahwa pergaulan serupa itu mendatangkan bencana belaka. Kita tahu bahwa sesuatu hal yang kita lakukan pasti sudah terpikirkan di dalam otak dan pikiran kita. Tetapi pada saat kita ingin untuk melakukannya, pasti kita tahu ini salah atau benar, pasti di dalam lubuk hati kita sudah ketahui bahwa ini salah atau benarnya kita sendiri yang mengetahui. Kita sekali-kali tidak boleh membenarkan dosa atau perbuatan kita oleh berdiam diri atau oleh kehadiran kita. Jadi di sini dikatakan bahwa pada saat kita bekerja bersama dengan Tuhan, kita tidak boleh berkompromi dengan dosa itu. Mau dosa perkataan, perbuatan kita tidak boleh berkompromi dengan itu. Dan juga kita tidak boleh diam oleh kehadiran dosa itu, tetapi kita harus mengutarakan akan atau membuka akan dosa itu supaya dosa itu bisa terlihat dan juga dosa itu kita bisa hilangkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
kemana saja kita pergi, kita harus membawa Yesus beserta kita. Dan harus menyatakan kepada orang-orang lain indahnya juru selamat kita. Jadi ini ajakan yang sangat menarik untuk kita. Dikatakan bahwa pada saat kita ingin untuk pergi, maka kita harus membawa Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada saat kita membawa Yesus, maka Dia akan memenuhi kita dengan terang ilahinya. Sehingga kita sendiri yang dapat menyatakan kepada orang lain bahwa indahnya hidup bersama dengan juru selamat yang kita sembah ini. Tetapi orang-orang yang berusaha hendak memelihara agamanya oleh menyembunyikannya di dalam tembok batu, kehilangan kesempatan yang indah untuk melakukan kebajikan. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil di sini bahwa orang yang memelihara agamanya lalu dia menyembunyikan kemuliaan Tuhan itu, maka dia sedang kehilangan kesempatan yang indah untuk melakukan kebajikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan, kita harus utarakan itu supaya tidak menjadi kesenangan untuk diri kita saja, tetapi bisa orang lain melihat bahwa hidup dengan juru selamat yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan kita. Oleh hubungan sosial, kekristenan hubungan dengan dunia ini, setiap yang telah mendapatkan penerangan ilahi harus menerangi jalan orang-orang yang belum mengenal terang kehidupan. Jadi ajakannya untuk kita, pada saat kita diberitahukan Tuhan tentang bagaimana untuk kita hidup dengan penebus kita, maka kita harus bisa melakukannya dengan hubungan sosial kita dengannya. Karena pada saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kita sedang diberikan terang ilahi itu. Lalu melalui terang ilahi itu, kita akan menerangi jalan orang-orang yang belum mengenal akan terang kehidupan itu. Kitalah yang akan menjadi terang untuk menerangi jalan mereka. Jadi marilah kita untuk bersiap menjadi terang. Karena Tuhan sudah memberikan terang ilahi ini untuk kehidupan kita, untuk bisa menjadi saksi bagi Kristus. Kita semua harus menjadi saksi bagi Yesus. Kuasa sosial yang disucikan oleh rahmat Kristus wajib dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menarik jiwa-jiwa kepada juru selamat. Biarlah dunia ini melihat bahwa kita tidak mencurahkan segenap perhatian dan kikir atas kepentingan kita belaka, melainkan bahwa kita ingin supaya orang-orang lain juga turut beroleh berkat dan karunia yang kita peroleh. Biarlah mereka melihat bahwa agama kita tidak membuat kita tidak menaruh simpati dan bersifat keras. Biarlah semua orang yang mengaku telah menemukan Kristus melayani sebagaimana Ia melayani dahulu untuk kebahagiaan manusia. Jadi pelajaran sangat menarik ya. Dikatakan bahwa kita semua harus menjadi saksi bagi Yesus. Yaitu terang ilahi sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita jalankan terang ilahi itu sebagai saksi untuk semua orang. Kuasa sosial yang disucikan oleh rahmat Kristus wajib dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menarik jiwa kepada juru selamat. Atau melalui saksi ini kita dapat menceritakan bagaimana kuasa sosial itu yang Tuhan sudah sucikan di dalam kehidupan kita. Kita wajib pergunakan untuk orang lain dapat melihat bahwa mereka bisa mengikuti sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah dunia ini melihat bahwa kita tidak mencurahkan segenap perhatian dengan kikir atas kepentingan kita belaka, melainkan bahwa ingin supaya orang-orang lain juga turut beroleh berkat dan karunia yang kita peroleh. Jadi kita sedang diberikan teguran yang sangat keras bahwa marilah kita mencontohkan kepada dunia bahwa jangan kita hanya ingin untuk perhatian diri kita dan juga kesenangan diri kita, tapi marilah kita memikirkan bahwa kepentingan yang kita miliki adalah kepentingan belaka, melainkan bahwa kita ingin supaya orang bisa turut untuk mengikuti sesuai dengan apa yang Kristus janjikan, yaitu kita harus menjadi berkat dan karunia supaya mereka juga bisa memperolehnya. Biarlah mereka melihat bahwa agama kita tidak membuat kita tidak menaruh simpati dan bersifat keras. Jadi kita diajarkan bahwa agama yang kita anut ini harus kita memiliki simpati kepada semua orang, bahwa melalui ini kita dapat
bisa menjadi terang untuk kehidupan orang-orang yang beragama. Biarlah semua orang yang mengaku telah menemukan Kristus melayani sebagaimana ia melayani dahulu untuk kebahagiaan manusia. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita diajak bahwa untuk menemukan Kristus atau sudah mengaku menemukan Kristus, berarti kita harus melayani sebagaimana Tuhan melayani kehidupan kita dan memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi artinya adalah kita harus bisa untuk mengorbankan diri kita untuk melayani terlebih dahulu kepada kebahagiaan manusia, barulah kita bisa melihat bahwa Kristus itu kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah satu umat yang selalu muram dan tidak bahagia. Jikalau kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan kita akan memperoleh terang dari wajahnya. Jadi sangat menarik jikalau kita ingin untuk menemukan penebus yang berbelas kasihan itu, berarti kita harus hidup kita tertuju hanya kepada Yesus. Maka dia akan hadir di dalam hati kita dan melalui kehadirannya kita akan memperoleh terang dari wajahnya sendiri. Di mana saja pun rohnya berkerajaan, di sana ada damai. Roh itu harus kita terima di dalam hati kita untuk berkerajaan. Maka kita juga akan memiliki damai di dalam hati kita untuk bisa menjadi terang buat sesama-sesama kita. Dan akan ada kegirangan juga karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Tuhan. Jadi kalau kita berikan roh itu berkerajaan dalam hati kita, maka kita juga akan merasa girang karena kita diberikan pengharapan yang tenang dan suci pada kehidupan kita sendiri untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kita diajak bahwa melalui kita menaruh harapan kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan Nyonya Ellen G. White, yang dia selalu bersandar kepada Tuhan, maka kita pun harus bisa sepertinya. Maka kita akan mendapatkan harapan-harapan yang Tuhan akan berikan lebih di dalam kehidupan kita masing-masing. Kristus merasa senang dengan para pengikutnya apabila mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia, mereka turut mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi. Mereka bukannya patung, melainkan pria dan wanita yang hidup. Hati mereka disegarkan oleh embun rahmat ilahi, mekar dan berkembang kepada matahari kebenaran. Cahaya yang bersinar atas mereka, itu mereka pantulkan pula kepada orang-orang lain dalam perbuatan yang bersinar kepada kasih Kristus. Alfa Omega jilid 5 halaman 152 dan 153. Renungkan lebih dalam, apakah saya seorang Kristen yang bahagia? Apakah orang-orang senang berada di dekat saya? Bagaimana saya menggunakan kekuatan sosial saya untuk membesarkan kerajaan Tuhan? Baik, pelajaran kita sangat menarik. Kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan di akhir ini sangat menarik untuk kita hidupkan di dalam hati kita. Jadi kita kembali lagi berpikir, apakah kita sebagai orang Kristen yang sudah bahagia atau belum? Kembali lagi jawaban ada di dalam hati kita masing-masing. Kehidupan kita sendiri kita tahu bagaimana kita bahagia bersama dengan Tuhan. Dan apakah banyak orang senang dekat dengan kita? Kita tidak tahu, kita tidak dapat menilai itu. Tapi orang lain yang sendiri yang dapat menilai bahwa orang itu senang berada dekat kita atau belum. Itulah yang kita butuhkan untuk lebih dekat kepada Kristus. Bagaimana saya menggunakan kekuatan sosial saya untuk membesarkan Tuhan? Jadi kita diajak bagaimana dengan kekuatan sosial kita dapat bisa untuk membesarkan kasih Tuhan itu kepada mereka. Jadi Kristus merasa senang jikalau pengikutnya apabila mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia, mereka turut mengambil bagian dalam sifat-sifat ilahi. Jadi kita diajak sebagai manusia pun Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa menjadi terang melalui bagian-bagian sifat ilahi itu. Untuk kita bisa pancarkan kepada orang lain. Jadi kita bukan sebagai patung, melainkan pria dan wanita yang hidup, yang akan menjadi terang pada saat Tuhan mengutus kita. Hati mereka yang disegarkan oleh embun rahmat ilahi, mekar dan berkembang kepada matahari kebenaran. Atau kita akan diberikan terang kebenaran itu pada saat kita ingin untuk kita terima embun rahmat ilahi itu. Pada saat kita terima itu, maka kita akan memiliki matahari kebenaran yang bercahaya dan yang bersinar untuk memantulkan
kepada orang lain bahwa perbuatan yang bersinar hanya ada dalam kasih Kristus sendiri. Jadi untuk menemukan kehidupan Kristus atau penebus yang berbelas kasihan, marilah kita bergantung selalu kepadanya. Karena melalui Dia kita dapat memiliki matahari kebenaran. Dan kita juga dapat belajar untuk memiliki belas kasihan yang sama seperti Tuhan ajarkan kepada kehidupan kita masing-masing. Jadi biarlah melalui pelajaran ini kita dapat dikuatkan untuk terus hidup dengan Tuhan, bergantung kepadanya hari lepas hari. Untuk setiap hari kita lebih bergantung kepadanya. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.